Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial tentang cara membuat gantungan kunci, mungkin ya gantungan kunci dengan nama kalian di SolidWorks, dan kemudian nanti akan dikonversi ke file STL, kemudian dimasukkan ke software 3D print dan membuat hasil 3D printnya. Jadi saya akan memberikan tutorialnya. Kemudian setelah itu saya akan membuat tutorial membuat casing Raspberry Pi ya, atas bawah. Kemudian saya akan mereview 5 gambar 3D print dan menjelaskan kesulitan-kesulitan apa saja yang akan dihadapi lah dengan desain seperti itu. Oke, langsung saja kita buka SolidWorks langsung saja. Oke, langsung saja kita buat itu ya. Nah, di sini kita teks. Nah, kita di sini ini use document font, kita centangnya, checklistnya kita hilangkan, kita pilih font, kemudian bebas mau pilih tingginya berapa. Mungkin di sini saya akan pilih 10 mili saja ya, 1 cm. Kemudian untuk jenis fontnya saya pakai ya, pakai Gill Sans saya pakainya. Oke, kemudian baru kita ketik ya nama kalian atau ketik apa saja bebas. Nah, setelah ini kemudian kita extrude ya. Kita extrude mungkin ketebalannya 2 mili saja. Mungkin 3 mili deh, 3 mili. Oke. Kemudian kita pilih front plan lagi ini ya. Pilih plan yang sesuai tadi kita awal pakai ya. Kemudian kita masuk ke sketch lagi. Kita buat rectangle. Kemudian kita beri ukuran. Mungkin 1 mili cukup ya jaraknya. Oke, seperti ini. Dan kita fillet mungkin 5 saja. Sini saja ya. Untuk gulungan mungkin 3 cukup ya. Dengan gantungan kuncinya nanti. Kemudian tinggal kita extrude lagi ya sebagai dasarnya nanti. Nah, ini mungkin kita extrude nya 7 ya, biar nanti totalnya itu ketebalannya 10 mili. Jadi kita pilih yang ini. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, jika sudah, kemudian kita save dulu. Kemudian kita save as ya, kita save as, dan format filenya itu kita pilih yang STL ini. Yes. Oke, kemudian baru kita buka flash printnya ini ya, aplikasi software 3D printnya.
kita load, kita cari tadi namanya ini ya, kandungan kunci. Nah seperti ini mungkin. Nah biasanya itu memang lebih baik ya itu kita tempatkan di tengah. Nah tengah-tengah ini. Kemudian ini scale-nya itu bisa kita ubah-ubah. Nah besar kecil nih ya. Nah cuman kalau awal tadi itu pakai ukuran aslinya ya. Nah jika ingin mengubahnya sesuai, mungkin ukurannya itu sesuai, kita bisa di sini. Nah tadi kan Z-nya kan 10 mili kan, Z-nya 10 mili. Nah udah, ini X dan Y nya sudah sesuai ya. Coba ini kan X, Y nya 94,38, X nya dan Y nya 13,88. Coba kita cek di SolidWorks ya. Ini X nya tuh 94,38 dan Y nya tadi kan 13,88 kan. Nah ini 13,88 ya, sama ya. Nah jadi dia sudah pakai ukuran aslinya ya. Kemudian kita klik ini, kita pilih extruder, kita pilih ini sesuai di nanti mesin 3D print-nya, apakah pakainya right extruder atau left extruder. Kan nanti di mesin 3D print itu memang ada yang flash print ini tuh dia ada jenisnya, itu ada 2 filamen lah, jadi ada 2 filamen magazin, dan itu bisa dipakai kanan atau kiri atau mungkin dua-duanya. Jika dua-duanya, mungkin kalau ingin membuat sebuah part 3D print yang mungkin itu warnanya berbeda, jadi mungkin ada layar yang warnanya berbeda, mungkin bisa pakai dual extruder, jadi seperti itu ya. Tapi karena kita pakai satu saja, nah itu kita pilih yang filamennya itu diletakkan di mana, di right atau di left. Dan di kasus ini 3D print di kelas praktikum saya itu tempatnya di kiri ya, di left ya. Oke. Kemudian setelah ini sudah, kita print. Nah di sini tadi kan kita kan left extruder, jadi kita pilih ini material left, itu PLE ya kan, filamen, makanya kita pakai filamen, jadi kita pakai PLE. Nah kemudian ini support juga left extruder. Kemudian ini roughnya juga left extruder, atau mau di disable juga tidak apa-apa ya sebenarnya. Dan ini resolusi itu untuk kualitasnya lah. Jadi jika mungkin kalian hanya untuk mencoba dan untuk belajar dan ingin menghasilkan ingin cepat menghasilkan barangnya, nah mungkin pakai low tidak apa-apa, jadi dia mungkin lebih cepat. Sedangkan jika mungkin kalian ingin membuat barang atau mungkin menjadikan suatu produk untuk berjualan atau apa, mungkin bisa pakai high atau hyper yang agar itu kualitasnya bagus lah, kualitas 3D print-nya ya, seperti itu. Nanti kita bisa perbedaan, mungkin coba kita pakai low ya, more option. Nah di sini kita bisa pilih ya, ini tidak usah diganti tidak apa-apa. Kemudian infill. Nah ini infill, kalian bisa infill itu seperti fill kan isi ya, infill itu berarti seperti dia itu kayak pengisian filamennya itu, jadi densitasnya. Density itu kan seperti kayak kalau di material SolidWorks itu kan seperti beratnya per berapa mili gitu kan, per berapa milimeter kuadrat, milimeter persegi maksudnya. Nah fill density juga seperti itu, jadi jika semakin besar otomatis dia semakin padat dalamnya, seperti itu. Atau mungkin bisa juga nanti 3D print-nya juga lebih lama karena kan lebih padat dan lebih berat juga pastinya, seperti itu ya. Jadi semakin besar dia akan semakin berat, atau kalau semakin kecil dia akan semakin ringan juga, seperti itu. Nah ini bisa bebas memilih mana, karena ini low jadi mungkin 100% tidak apa-apa ya. Nah ini speednya bisa dipilih juga. Kemudian temperatur. Nah ini temperatur kita bisa pilih juga di sini. Di sini saya pakai F extrusion itu 210 dan platform 65. Nah ini
platform itu bednya ya, bednya itu maksudnya ini yang bawahnya, jadi kayak bidangnya lah, bidang untuk menteri di printnya itu sebagai bidangnya itu platform. Kemudian extrudernya ya berarti itunya apa istilahnya itu eh, seperti itu pistol yang itulah menembakkan filamennya itu, yang mengeluarkan filamennya itu, jadi seperti itu ya. Kemudian kita oke, ini sudah. Kemudian kita save aja ya. Ini GXG bebas kan, ini kan GXG maksudnya itu seperti G-code lah, jadi kita save nya itu sebagai file G-code seperti itu ya. Save. Nah kita lihat, ini tunggu dulu. Nah ini di sebelah kanan ini kita bisa lihat estimasi waktunya ya, ini 45 menit. Nah kita bisa lihat di sini. Nah coba tadi kan kita pakai low, coba sekarang kita pakai yang high ya, coba ya, pakai high. Kemudian ini kita nih high file density-nya kita 15% saja, mungkin 15% saja, mungkin tidak perlu banyak-banyak. Kita bisa lihat perbedaannya. Tuh, bahkan dia estimasi print time-nya itu 1 jam 11 menit. Padahal dia hanya menggunakan fill density-nya itu hanya 15%, sedangkan yang low tadi, yang resolusinya low itu 100%, tapi dia membutuhkan waktu itu 45 menit untuk selesai ya, untuk menyelesaikan 3D print-nya. Sedangkan yang high dia membutuhkan waktu 1 jam 11 menit. Jadi memang seperti itu, mungkin memang lebih lama jadinya dia lebih bagus hasilnya, dan pastinya juga uh, lebih ada nilai jualnya lah. Karena kalau yang low kan mungkin hanya untuk percobaan saja ya, seperti itu ya. Oke, setelah ini sekarang kita memasukkan ini ke mesin 3D print-nya. Jadi jika ini sudah, itu nanti filenya tadi itu kita copy, kita pastekan kita pindahkan ke USB card reader ya. Jadi untuk di mesin 3D print itu kan ada card reader, jadi dia tuh pakainya card reader bukan pakai USB. Jadi kita pakai USB yang card reader, USB yang bisa dimasukkan card reader, kemudian kita masukkan filenya ke card reader tersebut, kemudian card readernya kita masukkan ke mesin 3D print, kemudian prosesnya seperti ini ya. Ini videonya. Nah, ini mohon maaf mungkin videonya kurang jelas karena ini tadi itu videonya kan sebenarnya video cepat ya, tapi dilambatkan jadi seperti ini hasilnya. Kita bisa lihat. Nah, sebentar. Kita bisa lihat di sini itu tadi ya. Ini print, ini filenya, ini print. Nah, nah di sini itu milih file ya, milih file sesuai namanya. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat nih, dia sudah print time-nya sudah berjalan berapa lama. Kemudian di sini yang kotak ini itu persenannya ya, jadi kayak bar loadingnya udah berapa persen seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat F extruder. Jadi di sini pakainya extruder saja. Kan extruder tadi kita tidak pakai, jadi dia tidak ada patokannya. Kan di sini ada patokannya nih. L extruder 56. Dia berarti masih sekarang kondisinya sekarang itu masih 56 derajat panasnya ya. Kemudian akan dinaikkan sampai 210 derajat. Nah, kemudian platformnya juga ini 65 derajat, kondisi sekarang masih 54 derajat. Jadi nanti dia akan dinaikkan ke 65 derajat. Nah, 3D print itu dia akan baru berjalan setelah ininya sama 6, ini platformnya 65, berarti elektroniknya juga 210 seperti itu. Tidak jika dia belum mencapai ini, dia tidak akan memulai proses 3D print-nya seperti itu ya. Nah, itu udah. Jadi ini proses dia melakukan 3D print-nya ya. Nah, seperti ini. Dan kemudian mungkin untuk tips maintenance-nya itu, maintenance mesin 3D print ya, itu mungkin bisa ini setelah selesai ya, itu kan diambil dari bednya. Nah, kemudian mungkin kita bisa kerok bagian-bagian yang mungkin tertempel tuh kita bisa bersihkan supaya dia lebih bersih dan tidak mengeras di situ lah. Nah, kemudian untuk
mungkin extrudernya ini kan, jika kita ingin mengganti extruder atau extruder sudah habis itu kan berarti kita ingin mencabut atau mungkin menggantinya lah, seperti itu. Mungkin kita mungkin bisa rajin-rajin membersihkan extrudernya tersebut, karena pasti ada sisa-sisa filamen sedikit lah gitu ya. Untuk tips maintenance seperti itu saja ya. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke membuat Raspberry ya, kayak casing Raspberry. Nah, di sini kita lihat, ini silang saja ya. Nah, di sini saya sudah ada Raspberry-nya ya. Nah, Raspberry ini bisa kalian cari di mungkin GrabCAD ya, file STP-nya seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat casing dari ini ya. Oke, langsung saja ya. Pertama kita lihat ukuran-ukurannya dulu ya. Mungkin kita akan lihat ukuran value dulu. Nah, ini saya akan membuat casingnya itu, nanti dia akan mepet di sini dan akan mepet di sini ya. Kemudian untuk ininya kita pepetkan saja di bagian sini dan bagian sini dan bagian sini ya. Oke, kita lihat sini itu, ini itu panjangnya 86,88 ya. Dan nanti kan saya akan buat ketebalannya itu 1,5 mili, berarti 86,88 ditambah 1,5. Oke, kita buat. Berapa tadi? Nih, 86,88 ya. Ya. Oke. Kemudian yang lebarnya ini 58,3 tambah 1,5 juga ya. Oke. Kemudian kita extrude dulu saja ya. Nah, bentar kita lihat dulu ketinggiannya sebentar. Nah, di sini mungkin saya akan buat ketinggiannya nanti itu pas dengan ini saja ya, untuk setengahnya, untuk bagian casing bawahnya. Di sini dan ini itu 7,8. Nah, nanti kemudian akan saya buat itu ya, mungkin ya nanti ada seperti dudukannya mungkin tingginya. Nah, kita lihat yang paling tinggi di sini tuh yang mana. Oke, yang paling tinggi sepertinya ini ya, yang bagian lengkungan ini. Kita lihat dia berapa. Itu berapa ini? 7,29. Sebentar. Ini ya, 1,85 ya, 1,85. Nah, mungkin saya akan kasih dudukan mungkin 2 mili ya, agar dia tidak natap gitu. Oke, berarti tadi kan ini
ini sama ini ya, sama ini itu bentar kita silang dulu saja. Ini sama ini itu kan 7,8, berarti 7,8 ditambah 2 mili ya. Oke, kita extrude. Jadi berarti ditambah dengan 7,8 ditambah 2 mili ditambah ketebalan apa ininya, berarti 1,5 kan. Nah seperti ini. Kemudian kita shell ya, ini shell. Nah seperti ini, kita pilihnya itu kan ketebalannya 1,5, berarti kita pilih 1,5. Nah seperti itu ya. Nah kemudian kita coba cek apakah sama, udah benar. Oke, ketebalannya sudah 1,5 ya. Oke, kemudian kita lihat ukuran ininya. Kita lihat ukuran aslinya apa, ininya ya, PCB nya ini lebarnya 5,56 ya, 56 mili, dan panjangnya panjangnya 85. Oke, berarti kita akan buat itu, buat garis bantunya, dan nanti itu yang berarti yang akan saya pepetkan yang bagian sini dan sini ya. Oke, 85 dan 56 tadi. Oke, langsung saja di bagian sini sama sini ya. Jadi kita buat seperti ini. Tidak usah pakai kotak, mungkin langsung saja nggak apa-apa, langsung saja garis biasa saja. Nah seperti ini saja ya, karena kan pepet. Ini 85, kemudian ini 56 ya. Kemudian kita jadikan garis bantu saja. Nah sudah, kemudian kita lihat untuk bolongan-bolongannya itu jarak-jaraknya ya. Mungkin kita buka sketch saja dan kita convert entities ya. Ini hanya sebagai apa, untuk melihat dimensinya saja. Oke, 3,5 ya. Oke, jadi jaraknya 3,5. Kemudian ini berarti sini ke sini sama sini ke sini 3,5. Kemudian sini ke sini berarti ya. Itu 3,5. Dan ini sama ini sejajar ya, sama kayak ini sejajar. Oke, tinggal kita buat.
Oh iya, benar. Tadi dia diameternya berapa? 2,5. Oke. Oh ya, apa? Kita berarti bukan buat yang langsung 2,5 nya, kita buat yang lebih besarnya dulu. Berarti mungkin sebentar, kisaran, kita lihat ya, mungkin diameter 5 ya, diameter 5. Nah, sudah. Kemudian kita extrude ya. Tadi kan kita pengennya 2 mili. Nah, seperti itu. Nanti ini sebagai dudukannya, dan kemudian untuk masuknya ke bolongannya itu tingginya ya, berarti itu tingginya mungkin kira-kira saja, tidak apa-apa ya. Mungkin misal ini ke sini tuh 16,8 ya, 16,8 mungkin. Ya mungkin kita kasih 16 aja. Ini ya. Nah, di sini sketch. Nah, ini baru 2,5 ya, karena ini yang sebagai masuknya. Dan ini saya nggak, apa namanya, saya nggak kasih, mungkin kenapa nggak 2,49 atau 2,48 supaya lebih mudah masuk ya. Kayak pasin 2,5 supaya dia itu lebih presisi lah untuk masuknya, walaupun mungkin agak susah nanti masuknya, cuman setelah berhasil masuk pasti nanti akan lebih presisi ya, seperti itu.
tadi 16 ya. Oke, ini sudah ya. Kemudian coba kita save dulu saja. Casing bawah ya. Nah, setelah itu coba kita cocokkan apakah dia berhasil ya masuk. Oke, pas ini ya, pas bisa masuk semuanya, masuk ke bolongannya empat-empatnya ya. Nah, ini nanti dia dudukannya di sini, ini dengan dudukan ini ya. Nah, itu seperti itu ya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita buat bolongan-bolongan untuk ininya ya, letak-letak ininya. Dan mungkin kita ke ataskan dulu ya. Oke, kemudian kita masuk ke sketnya lagi ya. Dan kita delete aja ini karena sudah selesai. Oke, kemudian kita mungkin buat ininya dulu ya. Yang ini kita ini aja, convert entity saja ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat, mungkin kita buat yang samping dulu saja. Ini di garis dulu ya, karena kan ini kan lingkaran dia, arc, dia punya arc. Ini kita inikan dulu ya. Nah, kita tangan ya. Oke, begitu. Nah, kemudian kita buat garis ya, garis-garis lurus memanjang horizontal seperti ini,
lurus. Nah, di semuanya ya. Nah, kita buat yang samping dulu mungkin. Kita lihat ukurannya ya, ini berapa. Oke, kemudian kita lihat, kita dari sini ke titik tengahnya ya. Nah, tuh. Itu mungkin langsung saja ke sininya ya, tidak apa-apa. Dari sini kita cari yang pokoknya titik tengahnya, titik tengah dari sini. Nah, sampai ada dia triggernya. Nah, itu ke sini ya mungkin. Nah, seperti itu ya. Dan ini juga. Benar. Nah, tuh. Nah, agak sedikit nge-lag ya. Nah, ini ya. Kemudian ininya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke part yang tadi lagi, ini. Kita pilih sebelah kiri sini berarti ya. Dari depan sini sebelah kiri. Sketch. Nah, kita buat dari paling ujung sini ya berarti. Dari ujung kita buat kotak 3. Yang pertama 7,97 ya panjangnya ya. Nah, oh ya, ini kan 7,97. Tapi kita mungkin lebih baik kita kasih 7,98 atau mungkin 7,99 ya. Jadi supaya dia agak lebar sedikit, supaya untuk posisi masukannya itu ya lebih aman untuk memasukkan. Jika takutnya mungkin bisa jadi ada yang ketutupan posisi ini bolongan-bolongannya. Karena yang ini kan yang penting dia terbuka ya, bukan masalah presisinya, yang penting dia terbuka. Jadi kita tambahkan saja ya, tidak apa-apa. Kita tambahkan 0,02 mili. Jadi kalau ini 7,97, kita mungkin 7,99 ya. Dan ini yang artinya 15 ya, berarti 15.
seperti itu. Kemudian sebelahnya 6. Nah, kemudian jaraknya ke sini ya. Yang pertama 12,25. Ini 33,8 ya. Ini 54,9. Nah, mungkin beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya kenapa saya kasih jaraknya itu di bagian ininya, di bagian tengah-tengahnya. Karena kan tadi kan nggak di bagian ininya saja, bagian sininya ya. Karena kan tadi saya itu tadi kan kita tambahkan 0,02 mili ya. Nah, maksud saya itu kenapa tengahnya, supaya dia itu jadi karena 0,02 mili berarti dia mungkin agak slow ke kiri, agak lebar ke kiri 1 mili dan agak lebar ke kanan 1 mili. Jikalau tadi kita pakai ukuran aslinya ya, mungkin kita harus menghitung lagi. Mungkin kalau kita pakai yang di samping sini, terus kita ke sini, kita ukur dan kita pakai ukuran yang di sini ke sini itu, misal seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kita pakai ukuran yang ini, jadi kan otomatis dia akan posisinya itu jadinya lebarnya 0,02 mili, hanya lebar ke bagian kanan saja. Sedangkan jika ingin lebar kanan kiri, kita harus kurangi lagi, jadi kita harus menghitung lagi. Jadi saya paskan tengah saja supaya kita tidak perlu menghitung-hitung lagi, supaya dia pas ke kiri ke 0,01 mili dan ke kanan 0,01 mili, seperti itu ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita lihat tinggi-tingginya ya. Mungkin kita exit dulu. Nah, kita lihat ya. Tingginya ini berapa? Ini sampai sini ya. Bentar, evaluate saja. Nah, itu dia 2,25 ya. Oke. Oh, dan mungkin nanti kita kasih garis bantu dulu ya. Garis bantu bawah sini ya. Nah, ini garis bantu kan, ini kan berarti kita lihat ketebalan. Kan dia dari sini ke sini, jadi bawah ya. Jadi kan berarti kan dia ini ada dudukan 2 mili dan ditambah ketebalan itunya 1,5 ya. Oke.
seperti itu ya. Baru kita paskan. Ini tuh dia 2,25 ya, 2,25. Jadi mungkin kita akan agak selokan sedikit, agak longgarkan sedikit, mungkin di 2,24 ya. Segini ya. Nah itu kita kasih agak jaraknya itu 1 mili ya. Kemudian yang ini kalau kita lihat sebenarnya ini dia sangat pas ya, pas dengan ininya. Jadi ini ketebalan ininya berapa? 1,3 ya, 1,3. Berarti kita kasih 1,2 ya. 1,2 1,1198. Itu yang ini salah tadi. Ini benar nih. Ini sudah benar ya, 2,24. Ini kan tadi kan 1,3, berarti 1,28 sebentar, 1,3 dikurang 0,01. Nah seperti ini ya. Nah ini kan tadi kan dia bentuknya lingkaran, berarti kita kasih lingkaran saja. Kita pakai ini ya, perimeter circle. Oke seperti itu. Kemudian baru kita trim ya. Oke, kemudian yang ini. Dan yang ini dia agak itu ya, karena dia profilnya itu arc, jadi mungkin kita sketch di sini. Kemudian kita buat garis lurus ya, horizontal seperti ini. Kita tangen ya, bentar. Nah itu. Kemudian kita lihat ukurannya 1,21, berarti mungkin 1,20 ya. Oke seperti itu. Kemudian kita bolongi. Kita lihat apakah pas ya.
Oke, sudah pas ini ya, sudah pas. Sekarang kita buat yang sini ya. Berarti yang depan sini seperti tadi, berarti kita buat dulu garis bantu. Ditambah 1,5 ya. Dan di sini kita masuk ke sketch yang ini, sketch 1 ya tadi. Nah, kita cek ukurannya. Kayak tadi ya, di tengah-tengahnya. Mungkin ini. Nah, oke. Kita buat 3 kotak juga ya berarti. Oke. Itu yang dekat sini berarti yang 17,19 ya. Sedangkan yang dua ini sama ya, 13,5. Kita lihat jaraknya, 12,95. Oh ya, saya lupa ini ditambahin juga ya dia. Jadi ini 17,21, ini 17,52, ini juga. Nah seperti itu ya.
1,65. Oke, sudah. Tinggal kita lihat tinggi-tingginya ya. Ini dari mana ya? Dari sini saja kali ya. Mungkin sini. Nah, sini ya. 1,64 berarti 1,63. Ini 1,3, 1,30 ya berarti. Ini sama berarti, karena kan sama kan. Oke, sudah. Dan tinggal kita cut ya. Dan kita lihat. Udah pas ya ini ya. Bisa lihat udah pas. Oke. Sekarang kita buat atasnya ya, casing atas. Oh ya, kita juga buat ini, saya lupa buat ininya dulu. Nah, di sini buat sebagai jalur masuknya nanti. Oke, ini berarti 1,5 bagi 2. Kita arahin ke dalam ya. Nah, kemudian kita cut mungkin 1 mili cukup. Nah, itu ya. Oke, seperti ini. Sama kita buat itunya, letak apa namanya, untuk bautnya ya. Kita pakai mungkin baut 3 mili saja ya. Nah, kemarin kita lihat.
di sini maksudnya. Nah sini ya, atau mungkin di sini ya. Tapi kita cari dulu di Google ya, cari nih, mungkin kita pakai yang 3 mili. Nah ini kita lihat yang ini inch ya. Oh ini 3, berarti lebar kepalanya ada ini ya. Oke lah, mungkin kita pakai ini aja yang 4 mili, nggak apa-apa ya mungkin. Kita buat garis bantu dulu agar nanti kita mirror saja. Ya atau mungkin nanti kita itu aja sih, langsung kita itu aja, circular aja ya. Berarti kita buat circle dulu untuk belumnya yang pertama ya. Itu kan tadi dia 4. Oke 4. Kemudian lebar kepalanya itu kan 7 mili ya. Nah seperti itu. Dan kita lihat, kita kasih ukuran mungkin sini ke sini 5 ya, setengahnya 7. Ini ke sini kita kasih mungkin ya 4. Oke mungkin mungkin 3 aja. Nah itu, dan kita buat garis
seperti itu. Kemudian kita sirkular aja. Sirkularnya berarti bentar, tadi kan delapan koma 38 dan 59,8. Coba kita lihat ini ya, bentar. Ya, 88,38 dan 59,8 ya. Oke. Kita tulis X-nya. Berarti kesini itu tadi kan tadi dia 59,8 bagi 2 seperti itu. Kemudian karena ini Y nya ke bawah ya, berarti Y min ya, berarti kan 5 tadi 88,38 dibagi, coba kalau minus bisa nggak? Nah, bisa ya. Wait. Oh iya ya, dia posisinya seperti itu, jadi mungkin emang harus pakai mirror saja ya. Karena dia berputar jika di sirkular ya. Saya lupa. Oke, kemudian kita extrude ya. Oh iya, bentar, kita lihat dulu. Sepuluh koma tiga, berarti kita extrude 10,3 ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal buat yang casing atas ya. Pertama pastinya ukurannya sama ya tadi, 88.
dan 59,8 ya. Sebentar, tadi ini kita belum buat bolongan yang sebelah sini ya. Nah ini yang belakang ini tadi belum ya, kita buat dulu di sini. Oke. Nah ini mungkin kita buatnya tetap 13 tidak apa-apa, karena posisinya itu kan dia 13 itu kan ininya, sedangkan untuk yang di luar masukkan cardnya itu kan dia lebih kecil kan pasti. Jadi kita paskan saja 13 tidak apa-apa ya. Ini 28,8 ya. Ya. Sebentar. Oh ini ke arah yang oke, salah. Itu tadi itu 8,8 ya. Untuk ini mungkin kan berarti kalau dari paling bawah kan 2 tambah 1,5. Dengan di situ ya mungkin kita 4 saja. Kemudian kita cut mungkin 5 ini ya. Nah seperti ini.
kita delete ya, tadi over define karena tadi kita buat yang ini, jadi kita mirror lagi aja. Nah, udah. Oke, mungkin yang sini sudah, tinggal kita buat yang atas. Tadi itu bentar, 88,38, 89,59,8 ya. Udah. Nah, untuk tingginya berarti kita cek dulu. Ini kan dia 10 mili ya. Mili berarti mungkin kita paskan, mungkin jadinya kita kasih dia gap sekitar 1 mili saja. Berarti mungkin kita akan extrude sekitar 11 mili ya. Oke. Keluar ya. Dan kita extrude cut 1 ya berarti. Coba kita cek dulu.
Oke, seperti ini ya. Tinggal kita buat bolongannya saja. Ya, buat bolongan letak ini ya. Letak ini. Kita lihat. Ini kan 15 mili ya, berarti mungkin kita buat 14 mili saja. Atau 2, oke. Kita delete dulu, ini nggak apa-apa. Ini berarti tadi 85, dan ininya saya lupa, sebentar. Mana ya? Oke, dan kita buat bolongannya. Nah, ini kita mungkin kasih 2 berapa ya? Tadi kan sebentar. Tadi kan 2,5 ya. Mungkin kita kasih 2,552 kali. Nah, seperti ini. Oh iya, ini kan posisinya atas ya. Jadi mungkin sebenarnya gini saja, karena kan nanti dia dibalik ya. Berarti posisinya ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi.
kontrolkan ya. Tinggal kita buat mungkin sekitar 5 juga aja. Iya. Oke, sudah. Kemudian kita extrude tadi itu kan berapa? 15 ya. Berarti kita 14. Nah, seperti ini. Coba. Oke, pas ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita beri bolongan-bolongan saja di sininya. Oke. Kita buat samping, buat depannya dulu ya. Tiga berarti sama. Kita lihat. Nah, ini 8,5. 8,5 berarti 8,6 ya. Yang ini 10, berarti mungkin 11, berarti 11 sama ya. Oh ya, tadi kita kasih gapnya 1 mili ya. Bentar, jadi mungkin kita kasih gapnya 2 mili aja biar dia nggak mepet tadi. Oh bukan, ini aja. Yang tadi kan 8,5 ya, berarti 8,51. Nah itu ini kan 10, berarti 10,01.
Udah. Ya mungkin ini kita ganti dulu, ini mungkin 12 lah. Oke, sekarang lebar-lebarnya kita lihat sikat ini ya. Oke. Ini 13,51 berarti ya. 52. Kita lihat apakah udah pas ya. Ya udah ya, tinggal yang samping ya sekarang. Oh, yang samping tidak perlu karena udah ya yang samping tuh. Tinggal kita beri ini saja ya, ininya bagian ini nih. Ini kan dia radiusnya 0,02 ya. Ini 2,67, berarti mungkin kita kasih 2,65 aman. 2,65. Oke. Dan ini tadi berapa? 7,99. Berarti kita nanti pakai 7,97 ya. Oke. Di sini
sini ding. Nah, ini yang bawah. Caranya ini 12,25 ya. Tiga 3,67 berarti 3,65 aman lah ya. Nah sudah, kemudian tinggal kita buat ininya, screw-nya tadi ya. Oke, bentar, saya lupa. Kita lihat dulu ukurannya. Tadi berarti 12 ding ya. Ini kan. Nah, ya 12. Nah, seperti ini. Mungkin sudah jadi, segitu saja ya.
atau casing ya. Coba lihat, kita assembly. Nah seperti ini ya jadinya. Oke, kita save dulu aja. Kemudian untuk review 5 gambar ya, 5 file itu, file 3D print. Mungkin saya akan pakai file-file 3D print robot ya yang pernah saya buat. Mungkin ini betis. Nah di sini ya. Nah ini kita bisa lihat di sini tuh dia mungkin kalau mau di 3D print ya, mungkin posisinya lebih baik ya. Ini enaknya itu dia mungkin sebentar, X jadi Y nya oke. Bukan ini. Bosnya lebih baik rebahan seperti ini ya, mungkin lebih rebahan seperti ini karena supaya dia lebih itu tidak banyak supportnya. Dan mungkin ini juga dilihat, kita bisa lihat ini bolongan-bolongan ini seperti ini, apalagi dia kan di atas ya, posisinya mengambang, jadi udah pasti ini di sini akan ada support. Kalau yang di bawah sini bolongan ini, jika dia sebagai dasarnya pasti tidak akan ada supportnya ya, jadi langsung saja buat kotak, kemudian dia akan kasih support di sini, mungkin kasih support di sini karena ini dasarnya, karena ini berarti masih ngambang, kasih support. Ini juga support bolongan-bolongan ini. Nah mungkin untuk sebenarnya untuk mengetripin ini mungkin tidak terlalu berisiko gagal, cuman mungkin emang harus dilihat mungkin supportnya saja. Mungkin kalau sudah selesai ya, ini akan memakan waktunya itu di itu pembuangan itunya, supportnya. Jadi kan saat ada support kan kita harus membuang supportnya supaya dia bentuknya seperti ini ya, karena kalau ada support kan dia masih bentuknya belum seperti ini, masih ada tambahan-tambahan supportnya. Jadi kita harus menghancurkan supportnya, dan itu terkadang memang agak sulit, apalagi di bagian-bagian kecil-kecil seperti ini. Itu memang agak tricky dan agak sulit ya. Oke, coba kita lihat yang lain lagi. Mungkin paha ini. Nah kalau paha ini lebih gampang, berarti mungkin enaknya dia tiduran seperti ini. Nah seperti ini, dia misal tiduran seperti ini, malah dia tidak perlu support, walaupun ini ada bolongan dia tidak perlu support. Nah jadi dia lebih mudah, dan ini sangat mudah dieksekusi ya, dan tidak perlu untuk banyak-banyak mengikir atau membuang supportnya gitu, karena ini dia pasti tidak ada support. Mungkin jika pas posisi extrudernya jelek atau terlalu panas atau apa, atau mungkin kurang panas gimana, mungkin di bagian bolongan ini bisa jadi ada tambahan-tambahan itunya lah, tambahan-tambahan sedikit-sedikit bekas-bekas filamen seperti itu. Cuman overall ini mudah dan sangat-sangat bisa untuk di 3D print ya. Kemudian coba kita lihat ini. Nah kalau ini ya benar, ini posisinya paling enak seperti ini. Kemudian nanti supportnya akan ada di sini ya, sini, dan support di sini. Nah ini mungkin yang agak tricky support ininya. Nanti kita setelah selesai 3D print selesai, mungkin akan membuang 3D print akan membuang support di sini, itu mungkin agak susah, apalagi juga yang di sini. Jadi mungkin untuk support density tidak perlu banyak-banyak lah, sangat kecil mungkin tidak apa-apa. Dan kita lihat nah ini ya, jika ini mungkin
posisinya itu yang enak ya. Bentar, kita lihat. Udah jadi putar di sini, bisa. Nah mungkin yang enak itu terbang seperti ini mungkin. Nah mungkin posisi paling enak seperti ini ya, karena jika yang tadi kan ini sebenarnya ada sudut-sudutnya, jadi mungkin untuk lebih banyak dia menapak lebih bagus lah istilahnya seperti itu. Dan ini lebih banyak kan dia tapakannya, walaupun nanti yang agak susah mungkin di sini bagian supportnya pasti akan sangat banyak di sini, support. Tapi bisa kita pilih sih, mungkin mau support yang tree atau yang normal gitu. Kalau tree mungkin dia akan seperti pohon gitu kan, seperti akar. Tapi kalau normal dia akan supportnya akan di sini semua, mengisi semua di sini. Ya mungkin ini di sini sulitnya, sebenarnya ini tidak sulit karena bolongan-bolongannya pun besar-besar, jadi sebenarnya aman-aman saja gitu kan. Cuman memang ya ini agak sulitnya di supportnya saja sih. Setelah selesai men-3D print mungkin untuk menghilangkan supportnya itu agak sulit mungkin ya. Kita lihat yang lain. Mungkin ini tadi sudah ya. Nah ini kalau ini mah ini paling enak ya, posisinya dia ini sepertinya skru ya. Oh ini bukan, ini roda gigi, mungkin seperti gerigi ya buat. Mungkin ya paling enak dia seperti ini. Dengan seperti ini dia juga tidak perlu support kan. Nah itu sih, dan ini mudah lah ini. Mungkin agak susahnya kalau di sini itu nanti kalau misal ekstrusinya sedang tidak bagus atau sebagainya, mungkin membentuknya agak kurang presisi mungkin ya, atau gimana. Oke mungkin seperti itu saja dulu ya video materi kali ini, progres kali ini. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih.